anak-anak, hari ini Bu Guru akan menceritakan sebuah kisah kepahlawanan dari Lumajang. Kisah ini adalah kisah seorang raja yang sangat pemberani dan amat cerdik bernama Arya Wiraraja. Arya Wiraraja adalah raja pertama loh di Lumajang. Dia bernama asli Banyakwide. Kisahnya dimulai dari sebuah kerajaan yang bernama Singasari. Di Singasari, Banyakwide menjadi penasehat kerajaan. Banyakwide sangat terkenal akan siasat-siasatnya yang amat cerdas, sehingga sang raja merasa tersaingi dengan Banyakwide. Akhirnya Banyakwide pun dibuang ke suatu daerah yang amat gersang bernama Sumenep. Di sana Banyakwide menjadi adipati. Tetapi Banyakwide merasa sedih. Dia telah diasingkan dari kerajaan Singasari yang telah dibesarkannya. Tetapi anak-anak, Banyakwide tidak patah arang. Dia membangun desa, dia membangun pelabuhan, sehingga daerah Sumenep menjadi pelabuhan dagang terbesar kala itu. Akhirnya, Raja Singasari menganugerahi gelar Banyakwide dengan Arya Wiraraja. Inilah asal muasal nama Arya Wiraraja. Kisah ini tidak berhenti sampai di sini anak-anak. Kita kembali ya ke kerajaan Singasari. Di Singasari terjadi pemberontakan besar-besaran yang dilakukan oleh Jayakatwang. Jayakatwang adalah raja Kediri. Dia telah berhasil menumpas para pembesar kerajaan Singasari dan raja pun telah tewas di tangannya. Tapi untungnya menantu sang raja bernama Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri. Raden Wijaya berlari ke arah Sumenep. Tahu tidak, dia di sana bertemu dengan siapa? Betul, di sana dia bertemu dengan Arya Wiraraja sang adipati Sumenep. Wahai Raden Wijaya, ada apakah gerangan sehingga engkau datang ke sini dalam keadaan yang kacau? Tolong aku, Arya Wiraraja. Kerajaanku telah diserang. Raja pun telah tewas di tangan Jayakatwang. Aku ingin merebut kembali kerajaan. Wahai Raden Wijaya, hamba akan melakukan semua perintahmu karena Singasari adalah kerajaan leluhur hamba. Apa yang dapat aku bantu? Arya Wiraraja, bantu aku. Tolong aku merebut kerajaan kembali. Aku berjanji, jika kita bisa berhasil menyingkirkan Jayakatwang, maka separuh tanah Jawa akan kuberikan kepadamu. Perjanjian itu pun dikenal dengan nama Perjanjian Sumenep. Arya Wiraraja pun menyusun siasat untuk menembus kerajaan Kediri. Raden Wijaya disuruh kembali kepada Jayakatwang untuk menyerah. Tapi Raden Wijaya tidak mau sebenarnya. Mana bisa dia menyerah? Ayahnya saja telah tewas. Akan tetapi, Arya Wiraraja meyakinkan Raden Wijaya bahwa itu hanyalah siasat belaka. Itu hanya pura-pura anak-anak. Akhirnya, Raden Wijaya pun kembali kepada Jayakatwang. Dia menyerah dan tunduk kepada Jayakatwang. Jayakatwang saat itu merasa amat senang. Akhirnya musuhnya telah takluk kepadanya. Suatu hari, Jayakatwang membuka sebuah hutan di mana dia akan berburu di situ.
Dan Raden Wijaya dipercaya untuk membuka hutan itu. Maka dengan bantuan Arya Wiraraja didatangkanlah pasukan Sumenep untuk membuka sebuah hutan yang sebenarnya dibuka untuk markas Raden Wijaya tanpa sepengetahuan Jayakatwang. Akhirnya pasukan Sumenep datang dan membangun markas itu. Di sana pasukan Sumenep menemukan banyak buah yang amat besar. Namanya buah maja. Tapi anak-anak, buah maja itu ternyata amat pahit. Dah, dek remar ya. Buah cek paen. Dek remar tak ya. Begitu kata pasukan Sumenep. Akhirnya daerah itu diberi nama dengan Majapahit. Akhirnya waktu penyerangan pun telah tiba. Datanglah pasukan Mongol yang menyerang kerajaan Kediri di bawah pimpinan Jayakatwang. Maka pasukan Sumenep pun bergabung dengan mereka menyerang Jayakatwang. Akhirnya Raden Wijaya berhasil menyingkirkan Jayakatwang dan merebut kembali tahta kerajaan. Tapi Arya Wiraraja mencium gelagat tidak baik dari pasukan Mongol. Pasukan Mongol hendak menyerang juga kerajaan yang dipimpin Raden Wijaya. Maka saat itu gerbang desa pun ditutup. Dan Arya Wiraraja bertempur dengan pasukan Mongol dan mengalahkan mereka sampai mereka lari terbirit-birit. Itulah pasukan Mongol mengalami kekalahan yang amat besar sehingga menjadi sejarah kekalahan terbesar pasukan Mongol waktu itu. Hebat kan anak-anak? Akhirnya Raden Wijaya pun berhasil menjadi raja dan mendirikan kerajaan Majapahit. Sesuai perjanjian Sumenep, maka tanah Jawa dibagi menjadi dua. Yang pertama bagian barat dikuasai oleh Majapahit dan sebelah timur dikuasai oleh Arya Wiraraja. Arya Wiraraja pun membangun kerajaan di timur Pulau Jawa bernama Lamajang Tigang Juru. Dia menjadi raja pertama di sana dan bergelar dengan Prabu Mina Koncar. Prabu Mina Koncar, Raja Lamajang, mandegani teruas kita, rakyatipun mamur lan sentosa. Nah anak-anak, itulah cerita kepahlawanan dari Lumajang. Kira-kira hikmah apa ya yang bisa kita petik dari cerita ini? Sifat kepahlawanan dari Arya Wiraraja adalah 1. Pemberani, 2. Cerdik. Apa ya yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa cerdik? Betul, kita harus belajar, patuh kepada orang tua, dan tentunya patuh kepada bu guru. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih.